Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semua teman-teman subscriber yang lagi nonton? Pasti ada yang nontonnya sambil tiduran, duduk, Betul. yang pastinya nggak ada yang sambil jongkok ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Pada senang hatinya. Ya. Kalaupun lagi ada yang galau, lihat kita tayangan ini jadi senang, insyaallah. Amin. Masih bersama Abah. Iya. Ini kita mau bahas keripik-keripik nih, enak. Ya kita hari ini sambil makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Temenin Keripik Keripik kiriman dari mana nih? keripik makjul. keripik makjul. 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 Komposisinya Bismillah. kentang premium, minyak, bumbu tradisional. Keripik kentang makjul ini salah satu produk dari gerakan senang sedekah dengan dapur relawan. Keripik kentang makjul ini mempunyai berbagai macam rasa. Ada original, keju, balado, dan barbecue. Nikmati ngemil sambil ngamal. Karena hasil penjualannya didonasikan ke berbagai program pemberdayaan, duafa, Jumat berbagi, rumah tahfidz, dan Palestina. Keripik kentang original makjul, asli irisan kentangnya, nikmati ngemil sambil ngamal. Jadi ini bisa juga beramal juga dengan kita membeli ini. Kita makan dapat pahala nih. Belanja sekalian bersedekah. Bedih. Punya ibunya. Waduh. Iya, yang mau pesan kemana tadi? Langsung aja hubungi Instagram ataupun Facebook Makjul Kriuk. Nah, bisa langsung DM situ, pesan di situ. Hari ini kita mau bacain komentar dari teman-teman, pertanyaan, dan kita akan jawab di sini sambil ngambil dari keripik makjul. Ini pertanyaan ini dari Instagram ya. Pertanyaan dari Nadia JS14. Ustadz request sama Abah bahas tentang jangan berharap pada sesuatu, pada makhluk atau apapun. Mungkin itu ke permintaan tema. Iya. Umrah. Gitu. Mungkin itu maksudnya. Berarti lebih ke ngaji tema ini berarti ya. Mengajukan tema ini bukan bertanya. Berhubung mengajukan tema, kita nggak akan jawab dan kita akan jawab di episode selanjutnya. Kita sedikit bahas aja, kita ngobrol. Gitu ya. Ini masalah ini itu jawabannya banyak, ada di kitab-kitab, bahkan di Al-Qur'an juga ada. Karena kita berharap itu cuma hanya kepada Allah. Dalam Islam itu kan ada khauf, ada roja. Jadi khauf itu artinya takut, roja itu artinya berharap. Takutlah kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Bolehkah kita berharap selain kepada Allah? Tidak boleh. Berharap harus hanya kepada Allah. Tetapi terkadang ada hal-hal yang dianggap kecil di rumah tangga, asalkan tidak menyangkut dengan hal-hal besar, maka seperti seorang anak berharap kepada ibunya dikasih makan, itu berharap di situ masih dimaklumi. Tapi kalau berkeyakinan bahwa yang ngasih makan adalah ibunya, itu yang nggak beres, Keliru. itu yang nggak benar. Udah menyimpang, Pak, itu ya. udah menyimpang. Karena rezeki itu semua dari Allah. Orang tua itu perantara. Jadi jangan pernah mengatakan kalau nggak ada aku kamu nggak hidup. Nah, lu siapa? Nggak boleh begitu ya. Kalau nggak ada aku lu nggak makan. Ingat, rezeki, makan, minum itu semua dari siapa? Dari Allah. Cuma kita jadi jalan. Kalau orang sudah mengatakan jadi cukang lantaran, hanya sebagai asbab, sebagai jalannya saja. Karena memang di dunia ini di alam sebab akibat gitu. Jadi kalau kita ngobrol dengan teman-teman itu harus dilihat levelnya dulu. Kalau levelnya level asbab, ya ngobrol tentang asbab, jangan ngobrol tentang kudrot. Gini maksudnya, kalau contoh obrolan asbab itu begini. Itu tetangga kita tiba-tiba beli mobil ya, dari mana uangnya? Nyolong kali. Nah, itu kan pertanyaan tuh. Maka jawabannya harus jawaban dunia, gitu. Harus jawaban yang dohir, yang mudah dimengerti sama orang. Kan dia usaha, dia punya kios 7, dia Nabung. jadi dia bisa beli mobil. Oh begitu, jadi orang paham. Jadi jangan begini, tetangga kita tiba-tiba punya mobil 10, dari mana ya?
Allah Maha Kuasa dong. Allah Maha Kuasa. Nah orang tuh malas dengan kalau kayak gitu. Jadi sesuai dengan inilah ya Kapasitas. porsi Iya. masing-masing Pak ya. Jadi itu asbab dijawab dengan kudrot. Jadi jangan begitu. Jadi kalau orang levelnya udah kudrot dengan kudrot lagi, ya nyambung. Jadi kalau orang levelnya masih di bawah langsung dibawa ke atas ya nggak nyambung. Walaupun sebenarnya benar itu. Kan Allah Maha Kuasa, bisa aja. Nah itu kadang orang nggak masuk, kan levelnya belum ke situ. Iya. Aku kaget, Ustadz itu kerjaannya cuma ngajar sini, keluar rumah ngajar rumah taklim, tapi tanahnya di mana-mana. Ya, jawaban yang biar orang nyambung apa? Tapi kan surat At-Tolaq, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jawaban itu masuk. Tapi kan dia banyak zikirnya. Dia kan orang bertakwa. Dia kan sholawatnya luar biasa. Dia orang takwa. Orang takwa kan dijamin oleh Allah. Nah, ketika ada orang dengar nyambung. Apalagi kalau orang antar pondok dengan orang di pondok nyambung. Tapi kalau jawabannya begini, suka-suka Allah aja gitu. Enggak gitu jawabannya. Khauf, roja, berharap juga dalam artian tadi memang jangan berharap kepada makhluk pasti jadi bangkai. Sedangkan sang holik pasti tidak akan pernah mati. Allah yang menciptakan, berharaplah kepada Allah. Gitu. Ya walaupun seperti contoh tadi, sedikit seorang anak berharap kepada ibunya supaya dikasih makan. Kalau berharapnya dikasih makan untuk ukuran anak, ya dia tidak bersalah. Kenapa? Karena masih di dunia asbab, masih dia makan ikut ibunya. Tapi kalau dia udah besar, pemikiran itu harus dibenerin gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini bukan kebetulan. Kita makan keripik hari ini itu bukan kebetulan, itu sudah memang ketentuan Allah gitu. Ada nggak jalannya? Ada. Apa jalannya? Iklan. Begitu. Jadi semuanya kan sudah sesuai dengan kadarnya, ukurannya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ya seperti tadi, kalau ngobrol jangan selalu kok kamu ganteng, takdir. Pede tuh. Nah, jangan gitu. Itu apa namanya? Terlalu ini. Kok kamu kayak sih, takdir. Yang gitu. Itu tuh bener. Tapi kalau tempatnya salah, Jadi masalah. Ditabok sama orang. Begitu. Ya, kenapa nggak sholat, takdir. Gitu ya. Kenapa nggak puasa, takdir. Itu kalimat itu nggak boleh dibiasakan. Kenapa? Nggak bagus. Ada orang yang bilang, kok kamu nggak sholat? Ya takdir, udah Allah takdirkan aku nggak sholat, tinggalin sholat gitu. Kita pukul, tok. Kenapa kamu pukul aku? Takdir. Itu obatnya. Itu obatnya. Palu sekali ya. Iya Pak, mengenai tadi berharap sama makhluk gitu ya. Kalau kita berharap sama makhluk, kayaknya dia bisa nolongin gitu. Ya mungkin sekali dua kali kita minta tolong, dia bisa nolongin gitu ya. Sekali dua kali tolongin. Kan bedanya gitu, beda manusia sama Allah. Allah semakin sering kita minta, semakin senang. Tapi kalau manusia semakin sering kita minta, jengkel. Itu kan sekali minta tolong, bantuin. Dua kali bantuin. Nggak ya apa-apa, kan? aku nggak ngerepotin. Nggak apa-apa. Malah seneng. Malah di sini beda lagi tuh. Iya, malah seneng. Itu namanya karung bocor. Nolong tapi ketika orangnya pulang dia dongkol di sini sama karung bocor udah diisi, ketika sampai rumah nggak ada isinya. Kenapa? Bocor. Pahalanya. Nah, pahalanya udah hilang kemana-mana. Jadi jangan sampai kita bawa karung bocor kemana-mana. Itu dia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Isya Syamsi. Wah, ini kayaknya lahirnya habis sholat Isya nih. soalnya kalau habis maghrib Syamsi. Dari @Isya Syamsi. Cara konsisten dan mempertahankan hafalan Quran gimana, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu untuk menjaga hafalan adalah dengan memperbanyak kita murojaah, terutama di dalam sholat. Di dalam sholat kita ulang. Kalau kata guru kita mah sama guru, setoran sama guru, tapi kalau kita baca di dalam sholat kita setorannya sama Allah gitu. Iya. Jadi ketika ada hafalan yang baru dihafal, ketika dibaca di saat sholat pasti beda rasanya. Pengalaman kita seperti itu. Setoran dengan guru bisa jadi lancar.
begitu dibawa ke sholat, kenapa suasananya beda. Tapi itu yang lebih kerasa, lebih luar biasa ketika hafalan baru kita bawa ke sholat. Ya sebagai latihan kita juga untuk murojaah, salah satunya dibawa untuk sholat. Kemudian dari segi makanan kita juga harus memperhatikan makan makanan yang halal, Betul. yang thayyib, yang tidak asal-asalan. Terlebih apalagi itu makanan yang tidak jelas asalnya dari mana. Itu kalau sudah menjadi mendarah daging di tubuh kita, aduh naudzubillah, itu membuat hafalan-hafalan kita jadi nggak Sulit. bagus. Mau nambah hafalan baru juga sulit. Tapi yang terpenting makanya dari semua metode-metode bagaimana cara mempertahankan hafalannya, itu intinya semuanya adalah memperbanyak pengulangan, memperbanyak murojaah. Banyak cerita, banyak kisah, banyak metode dan lain sebagainya. Tapi intinya ketika kita mau konsentrasi menghafal Qur'annya, konsentrasilah. Jangan terganggu dengan yang lain. Mulai kurangi interaksi dengan handphone. Karena kalau udah handphone yang dipegang, lain lagi ceritanya. Walaupun udah HP ada Al-Qur'annya, terkadang mau aja buka-buka yang lain gitu. Hindari dosa dan seterusnya. Konsisten, komitmen lah. Selalu dibaca siang, malam. Jadi selalu dengan Al-Qur'an. Semakin sering berinteraksi, maka semakin kuat hafalan kita, makin bisa konsisten. Apa sih konsisten itu? Ya dewasa, mendewasakan diri kita. Konsisten kan salah satu adalah dewasa. Tepat janji, katanya mau hafal Al-Quran, tapi kadang-kadang nggak tepat janji, malas lagi. Gitu. Niatlah, kuatin niat intinya. Orang ketika niatin pokoknya saya harus tahajud setiap malam, dia betul-betul berjanji kepada dirinya, dia lakukan terus. Membuktikan ucapannya, berarti dia konsisten, berarti dia dewasa. Kalau masih bolong-bolong, berarti konsisten, masih anak-anak, belum bisa tepat janji. Gitu aja. Selanjutnya pertanyaan dari ini orang yang sama tadi ya, nggak apa-apa ya. Dari @nadia_js14. Net request bahas tentang menebar kebaikan melalui medsos, termasuk ria atau tidak. Nah, itu bukan tanya lagi, itu mintanya bahas lagi. Minta tema lagi ya. Ya, tapi insya Allah Kita tampung temanya. kita tampung, ada 2 tema yang di request. Insya Allah di ngobrol selanjutnya, episode selanjutnya kita akan bahas Yang lebih panjang ya. Ya, sama di berikutnya. Tapi ini sedikit mau dikulik nggak, Bah? Apa tadi? Menebar kebaikan melalui media sosial itu termasuk ria atau tidak? Tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Nah, Kalau ada orang yang bangga dengan maksiat di medsos, nah kenapa kita tidak pede beramal di medsos? ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir atau mengalihkan perhatian orang, pandangan orang dengan maksiat. Orang aja kok bangga maksiat di share. Nah, kita berbuat baik kajian di share, kenapa harus malu, harus takut? Masalah ria itu urusan kita dengan Allah. Al-ikhlasu sirrun min sinrin min amri rabbik istuda'atu qalba min ibadi. Masalah ikhlas dan lain sebagainya itu urusan Allah. Masalah dia ria atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Luruskan aja, niat saya men-share ini adalah untuk dakwah lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Nanti orang mau pandang kita seperti apa ya, orang mah bebas-bebas menilai. Kan ada seksi pencela kan, ada seksi pencela, ada seksi yang suka like, ada yang nggak suka. Biarin aja, kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita. Baik aja banyak yang nggak suka, apalagi kita belum baik. Betul. Gitu. Ya. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kembali berada di ujung acara. Apakah aku? Nggak kerasa. Di akhir obrolan. Iya, di akhir obrolan. Ya, mudah-mudahan tadi yang kita jawab bisa diambil manfaatnya dan juga banyak ada kebaikannya juga di dalamnya. Dan juga yang mau bertanya mungkin tadi belum terpilih pertanyaannya, boleh lagi bertanya di sesi-sesi selanjutnya. Bukan, atau belum terpilih sih. apa emang? Karena yang masuk emang bersegitu. Iya, masih gitu ya. Iya. Ini Tapi bagian kalau Instagram. yang mau nanya ukuran sepatu nih, sebelum nanya nih saya jawab dulu. Saya 41. Saya 42. Sapa 2 juga. Apa? Jangan berharap.
Bener, jangan berharap ya. Jangan berharap. Berharap. Tapi kalau udah ngirim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita nggak minta loh, yang nggak minta. Kita nggak minta. Minta loh. Nggak minta. Lah, Amin. nggak saja nih. Amin. Udah deh, buka dulu ya lagi ya. Oh iya, buka Tapi boleh. sebelum kita buka, kita tutup dulu. Nggak tutup dulu. Maksudnya Pak, sebelum dibuka ditutup. Hah? Sebelum kita buka tutup dulu. Maksudnya- buka ininya. Akhirnya. Caranya dulu tutup. Acaranya ditutup. Ya, aja tutup. Emang mau buka yang mana? buka ini ya. Takutnya kita makan pemirsa pemirsa ngiler kan gak enak gitu kan. Ini langsung pesan aja. Bukannya terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Yang gak baik jangan diambil. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mau buka yang mana?